Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Purwakala Pangeran Pati. Singasari benar-benar diguncang oleh sebuah peristiwa yang mengejutkan dengan hilangnya Pangeran Pati Anusapati. Ken Arok bagaikan terbakar wajahnya. Raja Singasari yang sakti mandraguna itu merasa ada seseorang yang berani mencipratkan kotoran ke wajahnya. Bagaimana Senopati Diposari? Salahkah dugaanku bahwa kau pasti mengetahui sesuatu di balik hilangnya Pangeran Pati? Hamba, tuanku. Hamba sama sekali tidak mengetahui apa yang tuanku tuduhkan. Sudah kau pertimbangkan matang-matang apa yang kau katakan itu, Senopati Diposari? Hamba, tuanku. Sebenarnya lah hamba tidak mengerti apa-apa. Hamba bahkan sangat terkejut mendengar berita lenyapnya Pangeran Pati. Baiklah Diposari. Kita lihat saja kelak. Jika ternyata kau membohongi rajamu, maka aku tidak akan segan-segan untuk menjatuhkan hukuman kepadamu. Mengerti? Hamba mengerti, tuanku. Senopati Jombokeling. Hamba, tuanku. Seharusnya dengan keteledoran yang kau lakukan, sudah cukup menjadi alasan bagiku untuk menghukummu atau melorotkanmu dari jabatanmu sekarang. Tetapi masih aku berikan kesempatan kepadamu untuk menunjukkan tanggung jawabmu atas peristiwa yang memalukan ini. Istana Singasari dibobol oleh penculik tengik. Selidiki dan ungkap apa yang berada di balik peristiwa ini. Tanyai siapapun yang kau anggap akan bisa memberi keterangan kepadamu. Mengerti, Jombokeling? Hamba mengerti, tuanku. Dan kau, Senopati Diposari. Jika benar bahwa kau tidak mengetahui apapun di balik peristiwa itu, maka kau mempunyai tanggung jawab yang sama dengan Senopati Jombokeling. Kau harus ikut memecahkan teka-teki di balik peristiwa ini. Aku perintahkan, Pangeran Pati harus segera ditemukan. Sebar semua prajurit yang ada untuk mencari Anusapati, kalau perlu sampai di liang semut sekalipun. Bahkan geledah semua rumah-rumah di wilayah kota raja ini untuk menemukannya. Nah, aku perkenankan kalian berdua meninggalkan tempat ini. Demikian Senopati Diposari telah meninggalkan Sri Rajasa. Senopati itu nampak menghela napas panjang. Sebuah beban berat serasa menyesakkan dadanya. Serasa akan copot jantungku. Aku tidak mengira Baginda akan langsung bertanya seperti itu kepadaku. Sehingga aku tidak sempat mempersiapkan diri. Gawat. Jika Baginda tahu bahwa sebenarnya aku mengetahui siapa yang melakukan penculikan itu, bisa copot kepalaku. Iya, aku yakin Baginda akan melakukan itu jika rahasia ini sampai terkuak. Maka demikianlah, di pagi hari itu, para empan serta para abdi dalam satu demi satu diperiksa oleh Senopati Jombokeling dan Senopati Diposari. Namun tidak satupun titik terang yang didapatkan, kecuali satu hal yang janggal. Keterangan apa yang bisa kau berikan padaku, Pekati Kuda? Saya, Tuan. Saya melihat ada sesuatu yang tidak wajar. Sesuatu yang tidak wajar? Yang kau maksud itu apa? Seorang abdi yang baru itu, Tuan. Ia tidak nampak lagi. Abdi yang masih baru? Siapa namanya? Pekati Kuda. Siapa nama orang itu? Saya tidak tahu namanya, Tuan.
orang itu tidak banyak bergaul. Tetapi ia sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Itulah yang aku rasa sebagai hal yang aneh itu, Tuan. Kau tahu siapa yang pertama kali membawa Abdi itu kemari? Tidak tahu, Tuhan. Tahu-tahu orang itu telah bekerja sebagai perawat taman, Tuhan. Cerita tentang perawat taman itu ternyata sangat menarik perhatian Senopati Jombokeling. Senopati itu tiba-tiba merasa yakin bahwa muncul dan hilangnya perawat taman itu pasti ada hubungannya dengan lenyapnya Anusapati Pangeran Pati. Maka demikianlah, segenap perhatian kemudian lebih ditujukan kepada sosok perawat taman itu. Namun ternyata adalah suatu hal yang aneh, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa perawat taman itu. Menarik sekali. Agaknya orang inilah yang menculik Pangeran Pati Anusapati. Bagaimana menurutmu, Kakang Diposari? Kecurigaanmu beralasan, Adi Jombokeling. Siapa yang membawa orang itu menjadi abdi di sini? Kepada siapa pertanyaanmu itu seharusnya kau tujukan? Iya, nampaknya jawaban dari teka-teki ini justru terletak pada Tuan Putri Kendede sendiri. Maksudmu? Maksudku, Tuan Putri yang tahu siapa sebenarnya perawat kebun yang telah pergi itu. Bagaimana kalau aku meminta keterangan itu kepada Tuan Putri, Kakang Diposari? Adi Jombokeling, Baginda telah memberikan wewenang kepadamu untuk bertanya kepada siapapun juga. Nah, mungkin juga kepada Tuan Putri Kendedes. Kenapa tidak kau lakukan? Mari kita lakukan bersama-sama, Kakang Diposari. Kita harus menghadap pada Tuan Putri. Melalui seorang emban, Senopati Jombokeling mengajukan permohonan menghadap kepada Kendedes. Tetapi emban itu menyampaikan kepada Senopati Jombokeling bahwa permohonannya ditolak. Permohonanku untuk meminta beberapa keterangan ditolak? Bukan ditolak, Tuan. Akan tetapi, keadaan Tuan Putri sedemikian sedih dan bingungnya. Tuan Putri tidak mau berbicara kepada siapapun. Mungkin kalau Tuan Putri sudah tenang pikirannya, Tuan Putri akan menerima Tuan. Baiklah, Mban. Beritahu aku kalau Tuan Putri sudah tenang. Apa yang terjadi di dalam istana sebenarnya lah membuat gempar seluruh rakyat, terutama di kota raja. Peristiwa itu menjadi perbincangan di mana-mana. Nyai, Aku baru saja dari pasar, Kakang. kenapa? Ada apa, Nyai? Apa Kakang sudah mendengar berita dari istana? Apa yang kau maksudkan? Berita apa? Pangeran Pati hilang, dicuri orang, Kakang. Kau ngawur, Nyai. Ngawur apa? Ini berita sungguhan. Kau tidak berbohong, Nyai. Kakang ini bagaimana toh? Berbohong apa? Ini berita sungguhan. Pangeran Pati Anusapati hilang, Kakang. Gila. Siapa yang cerita itu, Nyai? Semua orang saat ini sedang ribut membicarakannya. Makanya, kalau bangun tidur itu jangan suka siang-siang, Kang. Sehingga karipan begitu. Aku tidak percaya. Aku akan bertanya pada tetangga, Nyai. Ya sudah, Kakang tanya sana. Nah, bagaimana, Kang? Iya apa tidak kataku tadi? Benar kan? Wah, ini merupakan peristiwa besar, Nyai. Ada orang yang berani menculik Pangeran Pati. Besar sekali nyali orang itu, Nyai. Kakang ini seperti tidak tahu saja. Loh, tidak tahu apa? Apa iya ada yang berani menculik Pangeran Pati? Tidak mungkin ada, Kang. Baginda orang yang sangat sakti. Baginda mempunyai ilmu aneh yang bisa melihat gerak-gerik orang yang bermaksud berbuat jahat di istana. Pendek kata, tidak ada seorang pun yang mampu berbuat sesuatu di dalam istana itu, kan? Lalu? Ya, apalagi? Dan siapa lagi yang melakukan kalau bukan Baginda sendiri? Iya. Nah, iya toh? Gawat kalau begitu, Nyai. Jelas toh, Kang. Kalau Baginda menyesal telah terlanjur mengangkat putra aku Tunggul Ametung itu menjadi Pangeran Pati.
yang mempunyai hak menjadi raja kelak. Yang kita saksikan ini tidak lebih dari sekedar sebuah sandiwara. Sebagaimana peristiwa-peristiwa sebelumnya. Peristiwa sebelumnya apa itu? Ketika aku Wutunggul Ametung dulu terbunuh, siapa sebenarnya yang melakukan pembunuhan? Kebo Ijo? Bukan. Yang membunuh aku Wutunggul Ametung itu bukan Kebo Ijo. Kebo Ijo itu hanya seekor kambing yang berwarna hitam. Semua orang bisa menunjuk dengan jelas bahwa yang membunuh aku dulu Kenarok, yang sekarang menjadi raja itu. Jangan keras-keras toh, Kang. Ada yang mendengar nanti. Kita di tengah sawah. Kita hanya berdua. Siapa yang mendengar? Ya, kalau sampai aku dipanggil Baginda, berarti kau yang wadul. Wah, masa aku yang akan mengadu, Kang? Rasanya kok kasihan ya, Kang ya. Kasihan? Kasihan pada siapa? Ya, Tuan Putri Kendedes, Kang. Ya. Aku juga merasa kasihan kepada Tuan Putri Kendedes. Konon, kabarnya kata seorang prajurit, Tuan Putri Ken Umang itu orangnya jahat. Bisa jadi Tuan Putri Ken Umang yang mengipasi Baginda untuk menyingkirkan Pangeran Pati. Nyai, kami menunggumu lama sekali. Kami mengira kau tidak datang. Istana sedang geger. Jadi berita tentang hilangnya Pangeran Pati itu benar, Nyai? Iya. Ada orang yang mencuri bayi itu. Entah siapa. Para prajurit sekarang sedang sibuk mencarinya. Namun Tuan Putri Ken Umang tetap tidak peduli. Meski Pangeran Pati Anusapati itu dicuri orang, akan tetapi Ki Buyut Reraton harus tetap melaksanakan tugasnya. Sudah kau dapatkankah apa yang dibutuhkan oleh Ki Buyut itu, Nyai? Iya. Ini seorang emban yang diseludupkan ke istana Tuan Putri Kendedes berhasil mengambil rambut Anusapati. Nah, terimalah. Ya, pendapat Tuan Putri Ken Umang benar. Meski Pangeran Pati Anusapati diculik orang, akan tetapi bagi Ki Buyut Reraton hal itu bukan merupakan sebuah hambatan. Baiklah, aku akan kembali. Upaya yang telah dijanjikan itu akan segera dilunasi oleh Tuan Putri Ken Umang jika telah terbukti Pangeran Anusapati sudah mati. Sudah kau laksanakan tugasmu, Emban Matesi? Sudah, Tuan Putri. Bagaimana keadaan di pasar? Orang-orang di pasar pada umiak, Tuan Putri. Mereka memperbincangkan apa yang terjadi. Ceritakan kepadaku, Emban. Apa saja yang mereka percakapkan berkaitan dengan peristiwa itu? Emban Matesih kemudian akan mulai menceritakan bagaimana keadaan di dalam pasar. Bagaimana percakapan orang-orang di dalam menanggapi peristiwa yang mengguncang istana. Namun tanpa setahu Emban Matesih dan Ken Umang, Baginda Sri Rajasa mengeterapkan ajian Sabta Pangrungu untuk mendengarkan apa yang mereka perbincangkan. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.